Susana Malam Jumat Kliwon merupakan sequel dari Susana Bernapas Dalam Kubur yang rilis tahun 2018 lalu. Cerita film ini berdasarkan film Malam Jumat Kliwon tahun 1986. Maka dari itu kita akan membandingkan cerita Malam Jumat Kliwon versi 1986 dengan cerita terbaru yang akan dibawakan di versi 2023 ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Film terdahulu dibintangi oleh antara lain Susana sebagai Ayu dan Minati, serta Alan Nuari sebagai Anton. Sementara itu film terbaru dibintangi oleh antara lain Luna Maya sebagai Susana, Ahmad Megantara sebagai Surya, Tio Pakusadewo sebagai Raden Aryo, Sally Marcelina sebagai Minati, Taskia Namia sebagai Ratih, Adi Bing Slamet sebagai Japra, Opi Kumis sebagai Pak Rojali, serta Ence Bagus sebagai Thohir. Film dimulai dengan seorang wanita yang sedang hamil tua. Dia disantet lalu tiba-tiba perutnya bergejolak dan bayinya berpindah ke belakang perut. Di belakang perut itulah bulatan tempat bayinya mengembung hebat dan meletus, mengeluarkan darah dan seorang bayi dari sana. Ayu Trisnaningrat adalah seorang penulis novel misteri. Dia merasa bahwa di tengah penulisan novel terbarunya ini dia tidak dapat berkonsentrasi penuh seperti biasanya. Tahu akan hal itu, sang kekasih Anton mengajak Ayu untuk menulis novelnya di luar kota. Iseng untuk mencari jalan baru, mereka malah terhenti di jalur buntu yang berdekatan dengan sungai. Karena masih terbawa perasaan senang, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan menemukan sebuah rumah yang cukup besar. Ayu berkata kepada Anton bahwa dia seperti mengenali rumah itu. Mereka berdua pun masuk saat tahu pintunya tidak terkunci. Rumah itu sudah seperti tidak ada penghuninya, tetapi masih tetap bersih kecuali satu kamar yang kita lihat di awal film. Ayu mulai menyadari ada yang aneh di rumah itu, tapi merasa rumah itu sudah membuat dirinya nyaman. Ayu ingin menulis di sana. Kemudian mereka kembali ke mobil dan memutar hingga sampai ke sebuah rumah di dekat rumah besar itu. Mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Tomo yang merawat Raden Mas Ngabei Arya Tejo, seorang yang sudah sepuh usianya yang kelihatannya adalah pemilik rumah itu. Saat Ayu dan Anton masuk ke rumah, Raden merasa ketakutan saat melihat Ayu. Beberapa hari kemudian Ayu akhirnya diperbolehkan masuk. Dia akan tinggal menulis sendirian di rumah itu, hanya ditemani pembantu rumah Pak Ardan. Setelah diantar Anton, Ayu pun mulai menulis. Di tengah-tengah penulisannya, Ayu sering diganggu dengan hal-hal yang menakutkan. Hal itu membuatnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu kepada Pak Ardan. Tiba-tiba Pak Ardan berniat memerkosa dan membunuh Ayu. Ayu tentu kaget dan berlari hingga ke atas. Sementara Pak Ardan dikejar sundel bolong hingga tenggelam di sungai. Hal itu membuat Ayu semakin ketakutan sekaligus penasaran. Saat perbincangan singkat dengan Pak Ardan dulu, Pak Ardan pernah menyebut nama Karsiman. Ayu kemudian menemui orang itu di sebuah peternakan ayam. Karsiman saat ditanya oleh Ayu juga bertindak sangat kasar hingga mengejar Ayu dengan mobil. Ayu yang saat itu mengendarai motor nyaris ditabrak oleh Karsiman sebelum sundel bolong menghalangi mobil Karsiman dan membuat Karsiman celaka. Ayu menghampiri mobil Karsiman, namun meskipun terluka di kepala, dia masih ingin membunuh Ayu. Ayu dikejar sampai di sebuah pabrik batu bata, dan ketika Ayu akan dibunuh dengan sekop, sundel bolong melayangkan sekop itu ke dada Karsiman. Pak Tomo pergi ke rumah pada saat pagi hari, memberikan berita ditemukannya mayat Pak Ardan dan Karsiman, dan Ayu akan menjadi saksi. Pak Tomo menduga itu semua dilakukan oleh arwah Minati, kakak ipar Pak Tomo yang ternyata adalah adik Raden. Minati tewas karena melahirkan dari punggung. Ayu menyatakan bahwa pembunuhan itu benar dan Ayu mengakui bahwa dia dan Minati sangat mirip. Apalagi Ayu sejak kecil dititipkan di panti asuhan. Anton ditelepon dan dipanggil ke rumah Raden untuk diceritakan tentang hal itu oleh Raden. Raden menceritakan bahwa di malam Jumat Kliwon saat kelahiran Ayu, selir Raden yang bernama Roro Ayu Punira bekerja sama dengan seorang dukun Tulus serta Ardan dan Karsiman. Mereka menyantet Minati karena benci dengannya dan ingin menguasai harta milik Raden. Raden yang mengetahui hal itu membunuh dukun serta selirnya. Kemudian Ardan dan Karsiman yang tahu akan hal itu memaksa Raden untuk menyerahkan sepertiga dari kekayaannya untuk mereka berdua agar pembunuhan itu tidak diketahui pihak berwajib. Raden akhirnya meninggal setelah dia bercerita kepada Anton. Sementara itu Ayu diceritakan hal yang sama oleh Minati yang kemudian menghilang setelah berpelukan dengan anaknya. Dan itu berarti Minati adalah sundel bolong yang meninggal saat melahirkan, sedangkan Ayu adalah anaknya Minati.
Film berakhir dengan Ayu melukis potret dirinya bersama Raden dan Minati, didampingi oleh Anton yang ternyata sudah menikahi Ayu. Mereka memulai hidup bahagia di rumah Raden dan Minati, rumah kelahiran Ayu. Sedangkan di film terbarunya di tahun 2023 ini, kemungkinan cerita akan mengambil sudut pandang karakter Sundel Bolong, mengambil cerita Susana yang terpaksa menikahi Raden Aryo untuk membayar hutang ayahnya, yang membuat dia gagal menikah dengan kekasihnya Surya. Sampai pada malam Jumat Kliwon saat Susana melahirkan, sesuatu yang buruk terjadi. Dia melahirkan anak dari bagian belakang tubuh, sehingga kematiannya membangkitkan Sundel Bolong, yang akan membalas musuhnya dengan ketakutan dan mengambil kembali anaknya. Juga yang menjadi pertanyaan, apakah Susana dan Surya akan berhubungan kembali? Pertanyaan itu yang harus kalian jawab sendiri dengan menyaksikan Susana Malam Jumat Kliwon langsung di bioskop.